Serial Karomah 90 Wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang mengangkat derajat hamba-hambanya dengan cahaya, bukan dengan rupa. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, penuntun jiwa-jiwa yang rindu kepada jalannya. Dengan menyebut nama Allah yang maha lembut, kami membuka sebuah perjalanan yang tidak ditempuh oleh kaki, tetapi oleh hati, tidak dipenuhi gemuruh, tetapi diterangi keheningan. Inilah serial Karomah 90 Wali Allah, kumpulan kisah dari para kekasihnya, yang hidupnya menjadi bukti bahwa ketika hati tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, maka langit dan bumi pun tunduk memuliakan mereka. Serial ini terbagi menjadi beberapa bagian. Setiap tayangan akan menampilkan satu wali, satu cahaya, satu kisah yang akan kita renungi bersama, bukan untuk mengagungkan manusia, tetapi untuk mengenal lebih dekat keagungan Allah yang menanamkan karomah pada siapa yang Ia kehendaki. Semoga kisah-kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kewalian bukanlah gelar, bukan pakaian, bukan nama besar, tetapi perjalanan panjang membersihkan hati, menahan diri, dan mencintai Allah tanpa syarat. Semoga Ia menjadi lentera bagi jiwa yang letih, obat bagi yang gelisah, dan panggilan lembut bagi mereka yang ingin mendekat kepadanya. Ya Allah, bukakanlah pintu pemahaman bagi kami. Hidupkan hati kami dengan cahaya-Mu. Lindungi kami dari ria dan kebanggaan, dan jadikan setiap kisah dalam perjalanan ini sebagai penggerak untuk lebih taat, lebih ikhlas, dan lebih mencintai-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pertama, Karomah Abu Yakub As-Susi. Angin gurun bergerak lirih malam itu, seakan membawa pesan rahasia dari dunia yang tak terlihat. Di sebuah sudut kota Sus, tinggal seorang hamba Allah yang namanya jarang disebut, tetapi jejak ruhnya memantul dalam hati para pencari. Ia adalah Abu Yakub As-Susi, lelaki yang wajahnya berseri seperti fajar yang baru lahir, dan sorot matanya memandang jauh melewati batas dunia. Ia bukan ahli pidato, ia bukan pemilik majelis besar. Tetapi seluruh jagat seolah mengelilinginya dengan hormat, seperti bintang-bintang yang mengitari sebuah matahari tersembunyi. Karamah pertama, langkah yang diikuti angin. Dikisahkan bahwa Abu Yakub sering berjalan seorang diri di padang luas. Para murid pernah bertanya, "Wahai Tuan, mengapa engkau berjalan tanpa sahabat?" Ia tersenyum, "Karena siapa yang berjalan menuju Allah tidak pernah sendiri." Suatu hari, seorang murid membuntuti beliau dari kejauhan. Ia menyaksikan sesuatu yang tak dapat ia ceritakan tanpa getaran di bibirnya, padang pasir menjadi teduh setiap kali beliau melangkah. Seakan-akan awan berarak mengikuti tubuhnya, menaungi setiap inci yang ia lalui. Murid itu menangis ketika menceritakan kejadian itu. "Aku baru tahu," katanya, "bahwa orang yang dekat kepada Allah dizalimi oleh matahari pun tidak." Itulah karomah yang tidak tampak pada tubuh beliau, tetapi terlihat pada semesta yang memeluknya. Karamah kedua, api yang menjadi cahaya. Suatu malam ada seorang lelaki membawa bara api untuk menerangi majelis. Angin bertiup kencang, bara itu hampir jatuh dan mengenai tubuh Abu Yakub. Murid-murid panik, tetapi sang wali mengangkat tangannya perlahan. Bara itu menyala terang, bukan membakar, namun memancarkan cahaya lembut seperti purnama. "Wahai Tuan, api itu tidak menyentuhmu." Beliau menjawab, "Bagaimana api hendak melukai orang yang hatinya padam dari dunia, tetapi menyala untuk Tuhan?" Sejak saat itu orang-orang memanggilnya sang penjaga cahaya, karena setiap kali beliau hadir, candle dan pelita seakan tunduk, menyala dengan ketenangan yang tak biasa. Karamah ketiga, mendengarkan suara yang tak didengar manusia. Abu Yakub pernah berkata, "Setiap makhluk bertasbih, tetapi telinga yang gelisah tak dapat mendengarnya." Seorang murid yang ragu bertanya, "Apakah engkau mendengarnya, wahai Tuan?" Abu Yakub tersenyum. Beliau mengambil segenggam batu kecil dari tanah. Beliau genggam, lalu berkata, "Wahai batu, sebutkan nama Tuhanmu." Dan murid itu, dengan mata membelalak, tubuh menggigil, mendengar batu-batu itu mengeluarkan suara halus, seperti denting air dari mata air surga. "Subhanallah, subhanallah." Tetapi begitu batu itu diletakkan kembali, murid-murid lain tidak mendengar apa-apa. Itulah karomah para kekasih Allah, mereka mendengar apa yang didiamkan dunia. Karamah keempat, panggilan dari langit senja. Diriwayatkan, Abu Yakub sering duduk sendirian pada waktu senja.
Beliau memandang langit seperti seseorang yang sedang menunggu panggilan dari sahabat jauh. Sampai suatu hari ada orang bertanya, "Apa yang engkau dengar ketika senja tiba?" Beliau menjawab pelan, "Aku mendengar malam memanggilku dengan nama yang tidak pernah kau dengar. Aku mendengar rahasia yang tidak diberi huruf oleh dunia. Dan aku menjawab dengan diam, karena diam adalah bahasa yang difahami oleh Tuhan." Mereka yang hadir malam itu merasakan sesuatu turun ke dada mereka, ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seperti daun yang jatuh tanpa suara tetapi mengguncang hati. Karamah kelima, doa yang disampaikan Angel tanpa perantara. Pernah seseorang meminta beliau mendoakan kesembuhan anaknya. Abu Yakub menatapnya dengan penuh kasih, kemudian berkata, "Pergilah, aku telah menitipkan doa itu kepada langit." Orang itu pulang tanpa yakin. Tetapi ketika tiba di rumah, ia mendapati anaknya telah sembuh, bahkan sebelum ia sempat menceritakan pertemuannya. Ketika ia kembali kepada Abu Yakub untuk mengucap terima kasih, sang wali hanya berkata, "Doa seorang hamba bukanlah kata-kata. Ia adalah perjalanan ruh, dan apabila ruh itu berjalan kepada Tuhannya, ia kembali membawa kabar gembira." Jejak yang tak pernah padam. Abu Yakub As-Susi bukan wali yang menampakkan kemukjizatan dengan gemuruh. Karamahnya adalah kelembutan, keheningan, dan cahaya yang muncul tanpa gemerincing. Ia seperti hujan malam, tidak terlihat turun, tetapi tanah menjadi hidup karenanya. Para ahli tasawuf menyebutnya sebagai sir, rahasia. Sebab Allah menyembunyikan sebagian para kekasihnya agar dunia tidak mabuk memandang kemuliaan itu.